dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina, Pak. Halo guys, welcome back to channel PT Misteri. Oke, pada video kali ini saya akan membahas dari sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang lagi viral guys. Jadi film ini diambil oleh kisah nyata dialami oleh seseorang yang bernama Vina. Dan kronologinya saya akan ceritakan terlebih dahulu sebelum kita membahas orang-orang kenapa sih ya pada nggak suka pada film ini gitu loh, dan dianggap tidak menghargai keluarga Vina gitu ya. Oke, kita langsung lanjut kepada kasusnya guys. Oke guys, kasus Vina ini berawal dari daerah Jawa Barat, terkhususnya Cirebon. Sedang banyak-banyaknya geng motor yang sangat meresahkan masyarakat dan berani bertindak kejam seperti dialami oleh Vina, seorang wanita yang sangat cantik ini guys. Kasus ini sudah 8 tahun lamanya yang belum bisa dipecahkan. Kejadian ini dari tahun 2016 guys, berarti cukup lama ya. Dan untuk pelakunya berjumlah 8 orang, sebenarnya itu 12 orang ya guys ya, tetapi nggak tahu ini di artikel beritanya cuma 8 orang ya. Oke guys, untuk pelakunya sudah tertangkap 7 orang dan masih ada 1 orang yang belum tertangkap yang bernama Egi. Egi ini otak dari dalam semua kasus ini atau kejadian ini ya, dan konon katanya Egi ini anaknya orang aparat ya guys ya, jadi bukan main-main nih Egi. Dan berkat film tersebut, kasus Vina ini kembali viral. Padahal sudah lama sekali umur kasus ini guys. Jadi kasus ini berkembang lagi ya, karena kepolisian sudah mendengar bahwa kasus ini belum diselesaikan loh gitu. Jadi kasus ini kembali dikembangkan. Ya entah Egi itu di mana dan bukannya kayak mana, masih abu-abu ya guys ya. Dan kenapa si Egi bisa melakukan sekejam itu ya guys ya, gue bakal ceritakan ini. Jadi guys, si Egi itu sebenarnya ada 2 orang, yaitu Egi si pacarnya si Vina sama Egi temennya Egi gitu ya. Jadi si Egi ini sering mengajak nongkrong si Vina dengan teman-temannya guys. Jadi kayak Vina itu sering diajak main lah, intinya main sama teman-temannya si Egi. Dan pada suatu saat si Egi ini punya teman ya namanya Egi juga. Nah biar gue gak bingung ngejelasinnya, nanti gue bilang gini guys, si Egi nomor 1 itu pacarnya si Vina, si Egi nomor 2 itu si Egi yang pelakunya ya. Jadi biar gak bingung ya, jadi gini guys, Egi yang kedua itu suka sama pacarnya si Egi ke-1. Itu langsung ngungkapin di depannya Vina. Tapi entah ini si Egi yang pertama ini kemana ya. Seharusnya kalau pacarnya diganggu itu kan kayak marah gitu kan. Nah di kronologi ini nggak ada beritanya ya, kemungkinan si Egi itu lagi beli apa gitu ya, beli minuman. Nah si Vina ditinggal. Nah si Egi yang keduanya itu nyamperin gitu kan, nyamperin si Vina guys. Nah di sini sempat si Egi menggoda si Vina, dan si Vina itu nggak mau guys ya, karena udah punya pacar kan. Dan setelah itu si Egi tetap maksa guys, dia suka sama si Vina. Nah si Vina ini jadi gregetan guys ya, gregetan gitu, emosi. Nah terus si Vina ngatain si Egi gini, muka kamu gorengan. Terus nggak pas sampai situ guys, si Vina ini mengeluarkan air liurnya guys di depan mukanya si Egi. Dan si Egi merasa harga dirinya diinjak-injak. Nah lalu si Egi ini merencanakan suatu hal balas dendam yang sangat kejam ya guys ya. Dan untuk ceritanya di sini si Egi kan punya geng dah ya, intinya si Egi kayak ketua geng gitu loh, ketua geng.
Lalu anak-anak buahnya diajak untuk menangkap si Eki nomor 1 sama si Vina ya guys ya. Ya intinya balas dendam gitu ya guys ya. Dan untuk kejadian ini waktu jam 22 atau jam malam ya. Jadi keadaannya sangat sepi ya di waktu malam hari itu guys, karena untuk jalannya itu sangat sepi guys ya. Dan langsung dibalah pada kejadiannya guys. Kejadiannya itu si Vina sampai diperkaos ya, diperkaos terus disiksa sampai, kalau nggak salah ya guys ya, sampai tangannya itu patah guys ya, dipukul sama balok gede katanya. Itu si temannya Vina pas kesurupan bilang gitu guys. Dan lu si Eki itu nggak berdaya guys, jadi ya cuma udah diem gitu tapi ikutan meninggal. Jadi korbannya ada 2 orang gitu ya, si Vina sama si Eki nomor 1. Dan setelah itu si geng motor yang dipimpin oleh Eki nomor 2 ini melarikan diri sendiri-sendiri guys. Dan katanya si Eki nomor 2 ini pergi ke Jakarta guys, Jakarta atau Surabaya, gue kurang tahu juga ya. Lalu untuk jasadnya si Vina sama si Eki nomor 1 ini ditemukan oleh warga setempat. Jadi kita langsung skip aja ya, kita bahas dari intinya film ini kenapa sih sampai diboikot. Nah kita langsung bahas nomor 1 guys. Nomor 1 ini kita bisa lihat untuk posternya itu menggambarkan si Vina itu tersiksa ya. Yang poster nomor 1 itu si Vina kan ada kayak gambarnya itu tangan patah ya. Yang kedua itu si Vina ada gambarnya yang merangkak gitu ya, merangkak kesakitan. Jadi orang-orang yang sudah menonton film ini mempertanyakan adabnya si produser film ini gimana sih, dipertanyakan gitu. Karena kita bisa lihat itu posternya itu untuk menggambarkan anak dari ibu si Vina atau ibunya si Vina ini. Jadi kayak bisa melihat rasa sakitnya anaknya itu kayak mana gitu ya. Jadi kayak penyakit yang udah hilang jadi kamu kembali, intinya seperti itu. Dan untuk adegannya juga itu dilebih-lebihkan ya guys ya. Yang nomor 1 itu adegannya pas waktu temennya Vina kerasukan. Di situ kan untuk video urinya kan gak ada ya guys, gak ada yang kayang-kayang gitu. Nah di film ini itu ada adegan yang kayang-kayang guys. Dan untuk adegan pemerkosaan juga itu juga diperlihatkan. Jadi ya patut dipertanyakan juga sih. Dan akhirnya orang-orang ada yang bikin kayak grup itu yang untuk memboikot film ini guys. Jadi intinya itu warga-warga yang nonton film ini itu merasa kasihan sama orang tuanya Vina. Kenapa? Ya karena itu guys, karena menggambarkan anaknya disiksa habis-habisan oleh geng motor tersebut guys. Untuk sebenarnya si ibunya si Vina ini sudah menonton terlebih dahulu untuk film si Vina sebelum 7 hari ini, kata dari produser film ini guys. Jadi sudah dipersetujui ya untuk film ini. Dan katanya produser bilang gini guys, apanya yang aneh gitu ya, kan ini untuk mencegah peristiwa ini kembali terjadi dan bisa menguntungkan pihak keluarganya si Vina, kan langsung bisa viral kan guys. Nah kasus ini jadi berkembang kembali gitu guys. Dan katanya orang-orang yang melakukan pemboikotan itu malah berpihak ke Eki nomor 2 ini guys. Jadi malah sebaliknya, itu katanya si produser film ini ya guys ya. Ya mungkin untuk ceritanya sudah sekian ya guys ya, karena saya membahas sesingkat mungkin ya. Sorry untuk pembahasan saya kurang jelas sama kurang mengasihkan ya, karena di sini gue pemula baru perdana bikin alur cerita kronologi seperti ini ya. Ya semoga bisa berkembang channel ini biar saya juga bisa berkembang juga skillnya ya. Ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banget ya guys, pokoknya terima kasih itu. You next time video guys, see you.